Setetes air dalam tabung reaksi jatuh. Pada saat ini, sepatu pria itu segera mengeluarkan asap biru. Dia melihat ke bawah. Yang langsung ketakutan, dia berdiri diam. Melihat bahwa reaksi siswa itu agak tidak biasa. Xiao Hongzong di sebelahnya bergegas memeriksa apa yang terjadi. Dia dengan hati-hati mengambil tabung reaksi dari tangan pria itu. Lalu melepas sepatunya. Ini adalah bahan peledak emulsi level 3. Sekarang, di hati kedua guru dan siswa mereka sangat jelas bahwa jika benda ini meledak di dalam ruangan, kalau ringan, sang siswa harus menggunakan kruk. Kalau berat, hidup mereka berakhir. Xiao Hongzong mengangkat sepatu dengan kedua tangan dan berjalan dengan hati-hati. Keduanya keluar bersama. Ketika dia sampai di tepi pemandian pasir, Xiao Hongzong membuangnya. Sebuah ledakan terdengar. Dan sekarang mereka berdua lolos dari bahaya. Keterampilan membuat api Xiao Hongzong telah lama terkenal. Sebagai pembuat ranjau di sebuah tambang besar, karirnya dengan cepat melejit. Tetapi meskipun dia telah melakukan peledakan dengan aman selama 20 tahun, setiap kali dia menjalankan tugasnya, dia masih sangat berhati-hati. Hari itu, Xiao Hongzong turun ke terowongan untuk bekerja seperti biasa. Dia mengebor lubang di dinding batu sesuai dengan proses konstruksi. Lalu memasukkannya bahan peledak emulsi. Setelah mengisi lubang dengan lumpur dan tanah liat, Xiao Hongzong menentukan konsentrasi gas di terowongan ini. Setelah memeriksa bahwa tidak ada seorang pun di sini, dia dengan tenang menyalakan detonator. Kemudian terdengar ledakan. Namun sekarang, hati Xiao Hongzong langsung merasa panik. Karena suara dia mendengar ada yang tidak beres. Di bawah terowongan kebakaran terjadi, gelombang gas api mengepul. Ini jelas merupakan fenomena pembakaran gas dan debu batu bara. Dengan begitu, dari ledakan yang direncanakan, itu berubah menjadi bakar diri. Ketika Xiao Hongzong bangun, telinganya berdenging, dia bahkan tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Paman Din membantunya keluar dengan selamat. Melihat 4 mayat di kamar sebelahnya, Xiao Hongzong tahu bahwa ini adalah orang-orang yang meninggal di ruang bawah tanah. Ada sepasang sepatu emas yang tersisa. Tidak tahu apakah sepatu ini memengaruhi mengemudi. Namun, kecerobohan Xiao Hongzong jelas mempengaruhi keuangan pemilik tambang, Li Yi. Pada saat ini, Li Yi takut dan marah. Aku sudah melakukan ini selama 20 tahun. Tidak pernah terjadi apapun. Aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Kamu baru saja meledak dan membunuh 4 orang. Beritahu aku cara menenangkan keadaan saat ini. Pada akhirnya, bos memutuskan untuk mengikuti aturan tambang. Jika orang itu mati, berikannya 30.000 yuan. Jika orang itu hidup, berikannya 3.000 yuan. Satu-satunya persyaratan adalah tidak memberitahu pihak berwenang. Xiao Hongzong dengan ceroboh menjatuhkan mangkuk nasi. Dia berdiri di luar pintu. Yang pergi mencari kekasihnya untuk menangis dan curhat. Xian Hong berusia lebih dari 30 tahun dan masih menawan. Terutama bibir merah mudanya, yang menaklukkannya sejak dia masih muda. Di bawah penyambutan nyonya rumah, mereka makan hotpot pedas. Setelah 1 malam saling menyembuhkan, makin Xiao Hongzong berpikir, makin dia merasa ada yang salah. Meskipun Xian Hong ingin mengambil kesempatan ini untuk menjalani kehidupan yang damai bersamanya, tapi Xiao Hongzong tidak bisa mengendalikan kekeras kepalaannya. Di malam hari, dia menyelinap ke ruang bawah tanah. Setelah beberapa saat penyelidikan, dia menemukan masalahnya ada di lumpur. Fungsi lumpur adalah untuk memblokir debu ranjau darat. Tapi Xiao Hongzong bisa mencium bau bensin di dalamnya. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Xiao Hongzong baru menoleh. Sebatang besi mendekat. Orang yang datang adalah Direktur Keselamatan, Pak Din. Ada yang salah dengan lumpurnya. Pak Din menyuruhnya untuk tidak peduli dengan urusan orang lain. Mengapa kamu begitu peduli urusanku? Mereka berdua bertarung sebentar dengan senjata dingin di ruang bawah tanah. Dari cara serangan Pak Din terlihat, dia mungkin ingin membunuh Xiao Hongzong.
Pada akhirnya, Xiao Hongzong menggunakan seluruh kekuatannya. Dan untuk sementara menjatuhkan Pak Din. Di depan Li Yi, Xiao Hongzong mengeluarkan bukti. Di dalam lumpur seharusnya ada air bersih. Tapi sekarang lumpur ini dibakar api. Melihat ada yang mengkhianatinya, Li Yi benar-benar memalingkan wajahnya. Dia menekan Pak Din langsung ke ember air. Tentu saja, orang yang memiliki kemampuan merampok tambangnya. Li Yi memiliki jawaban di dalam hatinya. Berapa banyak uang yang kamu terima dari Cheng Fei? Beraninya kau menipuku. Li Yi secara brutal membunuh orang. Awalnya, dia membunuh pengkhianat untuk mencegah konsekuensi di masa depan. Tapi yang tidak dia tahu adalah, seluruh proses pembunuhannya telah difilmkan. Di jalan, pria itu dikejar polisi. Melihat kedua jalan terkepung, dia mengeluarkan pisaunya dan menggaruk ponselnya dengan liar. Lalu buang ke tempat sampah. Setelah katoda dan anoda baterai lithium korsleting dan mengeluarkan panas, sebuah ledakan terdengar. Kerumunan di sekitarnya berteriak. Polisi tertarik dengan ledakan itu. Xiao Hongzong dengan mudah lolos. Di tambang, ledakan merenggut 5 nyawa. Tapi semua petunjuk mengarah ke sang pembuat ranjau, Xiao Hongzong. Keseriusan kasus meningkat. Kedua pemilik tambang akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Pemilik Cheng sedang berkonsentrasi berlatih kaligrafi. Sekarang, seorang pria mengenakan sepatu emas yang membawa bawahan-bawahannya ke kamar. Sebelum Li Yi sempat membuka mulutnya, Cheng Fei membalikkan kartu truf. Dapatkah kamu menangani kecelakaan di tambang? Toh, itulah 4 nyawa manusia. Tiba-tiba muncul seseorang yang mampu mengancamnya. Li Yi benar-benar dalam masalah. Sekarang dia tahu bahwa video pembunuhannya kemarin direkam kembali oleh Cheng Fei. Cheng Fei menyekat tubuh sang putranya mengalami polio sambil membuat syarat dengannya. Dia menetapkan syarat yang tinggi. Jika Li Yi ingin menyelamatkan hidupnya, menyerahkan dia 7 tambang. Li Yi masih ingin menawar. Tapi Cheng Fei tidak memberinya kesempatan. Jika kita telah menandatangani kontrak, ambillah kameraku. Aku tidak punya cadangan. Li Yi sudah ditangkap olehnya. Jadi dia hanya bisa menandatangani kontrak yang tidak adil itu. Ketika dia kembali ke perusahaan, makin dia memikirkannya, makin dia merasa salah. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah mengambil tindakan dengan putra Cheng Fei, yang membuat pemuda itu berubah menjadi orang kondisi vegetatif. Jika Cheng Fei ini mengambil tindakan, dia hanya akan mengambil uang, bukan nyawanya. Ini membuatnya sulit dimengerti. Bisnis bernilai miliaran kita. Tetapi kamu hanya memintaku ribuan yuan uang kompensasi. Ini terlalu mudah. Li Yi berpikir sebentar. Dia melirik ke samping. Sepertinya ada lampu merah yang berkedip-kedip di kabinet di sebelahnya. Setelah Li Yi membuka kabinet itu, dia akhirnya mengerti niat Cheng Fei. Sialan. Ledakan terdengar. Rumah langsung berubah menjadi oven. Meskipun Li Yi dengan tenang berjalan menuruni tangga, bagian belakang tubuhnya sudah tidak ada lagi. Pemilik tambang meninggal. Melihat itu, Xiao Hongzong dan salah satu bawahannya yang berdiri di lantai bawah cepat berpisah, satu orang ke satu arah. Cheng Fei kemudian menginstruksikan si pembunuh Awei bahwa asal-usul bom waktu adalah dari Xiao Hongzong. Saatnya menghabisi 2 guru dan siswa bodoh ini. Ketika Xiao Hongzong tiba di bengkel, tubuh siswanya udah dingin. Tiba-tiba, tali baja mencengkeram leher Xiao Hongzong dari belakang. Setelah berjuang sebentar, Xiao Hongzong dijepit di bawah brankas oleh Awei. Untuk menambah berat badan, Awei menendang kakinya ke lemari, hampir membunuh Xiao Hongzong. Akhirnya berkat keakraban dengan Medan, Xiao Hongzong berhasil menemukan tabung reaksi di atas meja. Dia melemparkan ke arahnya 2 tabung, yang meledak. Awei keluar rumah. Xiao Hongzong melihat keluar jendela. Sekarang Awei tidak terlihat lagi. Mengikuti suara, polisi juga datang. Kapten Su dengan hati-hati masuk. Melihat ruangan yang akan meledak, Xiao Hongzong memancing keduanya keluar.
Di sini, polisi-polisi masih menembak dengan sembarangan. Ada suara keras di belakang. Baru sekarang kedua polisi itu tahu bahwa Xiao Hongzong baru saja menyelamatkan mereka. Di pabrik yang ditinggalkan, Xian Hong datang dan memberikan nasi kepada Xiao Hongzong. Hal-hal telah berjalan sejauh ini. Dia berniat yang segera melapor ke polisi. Tapi Xiao Hongzong tidak mempercayai Kapten Su. Ketika mereka meninggal dia juga ada di sana. Apalagi, resep dinamit itu diberikan olehnya. Dia dulu bahkan ditahan. Xiao Hongzong pernah dihukum karena membuat mesiu. Dan orang yang membawanya ke penjara adalah Su Feng. Keduanya meskipun teman sejak kecil. Tetapi karena kejujuran Su Feng, Xiao Hongzong tidak dapat melihat ibu tuanya untuk terakhir kalinya. Mobil biasa. Tapi di dalamnya ada pasangan yang berniat melarikan diri. Pada saat inilah Xiao Hongzong mengetahui bahwa Xian Hong sedang hamil. Cinta antara keduanya begitu dalam sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka akhirnya saling berpelukan. Tapi tak lama, ada suara keras di belakang mereka. Awei menabrakkan mobilnya. Di belakang mereka ada tebing setinggi 100 meter. Di depan ada mobil yang siap membunuh mereka. Awei membanting pedal gas, mendorong mobil lurus ke bawah. Mobil telah berguling berkali-kali dari tebing. Pada akhirnya, rusak parah. Menurut Awei, dua orang di dalam mobil mungkin sudah mati. Sang pembunuh yang tidak profesional ini dengan begitu pergi. Adegan semakin dekat. Meski tidak ada airbag di dalam mobil. Dan mobil juga rusak parah. Namun di ruang sempit, selain goresan di kulit, keduanya tidak ada yang khawatir. Setelah membawa Xian Hong ke rumah sakit, Xiao Hongzong meninjau kamera tokonya. Benar saja, dia melihat Awei. Setelah mengkonfirmasi identitas pihak lain, mata Xiao Hongzong memancarkan sinar jahat. Dia menggunakan metode manual untuk membuat bahan peledak. Masukkan daging babi ke dalam air, gunakan wajan besar untuk memasak lemaknya. Tambahkan SNO3, SO4, vaselin dalam rasio yang dibutuhkan. Cangkir nitrogliserin tetes kuning muda ini. Kekuatannya sebanding dengan granat. Setelah merenovasi senter, dia menyebarkan nitrogliserin secara merata pada tisu. Di atas ditutupi dengan bola baja. Seperti itu, senter berubah menjadi senjata. Bisa merenggut nyawa orang kapan saja. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, Xiao Hongzong juga melakukan percobaan. Saat ini musuhnya Awei sedang di rumah. Dengan santai makan kentang panggang. Tiba-tiba, dia mendengar suara keras. Jendelanya pecah. Melihat tatapan provokatif Xiao Hongzong di luar jendela, Awei melihatnya, dan pergi keluar. Mereka berdua berkendara ke tambang tanpa ada orang di sekitar. Awei keluar dari mobil dan belum sempat bertindak. Xiao Hongzong sudah siap-siap mengambil tindakan. Dia menekan tombol detonasi. Ledakan udara raksasa menerbangkan Awei. Mobilnya juga rusak di tempat. Xiao Hongzong tidak banyak bicara. Cepat ke arahnya dan menendangnya berulang kali. Siapa yang membiarkanmu melakukannya? Siapa? Di bawah jalan layang, kecelakaan lalu lintas menghalangi jalan Xiao Hongzong. Telepon polisi tapi tetap tidak bisa menghubungi. Cheng Fei mengetuk jendela mobilnya. Cheng Fei melihat Awei diikat di kursi belakang. Dia berniat bernegosiasi dengannya. Jangan salah paham. Aku hanya ingin masuk ke mobil untuk berbicara denganmu. Menyelesaikan masalahmu. Dan juga menyelesaikan masalahku. Setelah masuk ke dalam mobil, Cheng Fei segera menyatakan syaratnya. Dia menghabiskan 15 miliar. Biarkan Xiao Hongzong pergi ke luar negeri selama 20 tahun. Dia mengatakan ini adalah kesempatannya untuk mengubah hidupnya. Tapi Xiao Hongzong tidak berpikir banyak dengan tegas menolak. Takdirku harus ditentukan olehku. Sebagai seorang pengusaha yang berani bernegosiasi, tentu saja ia membawa modal yang cukup. Saat berbicara, sebuah MPV Buick GL8 berhenti di pinggir jalan. Di mobil adalah kekasih Xiao Hongzong.
Su Feng memanggil kembali Xiao Hongzong. Tapi sudah terlambat sekarang. Dari isi panggilan telepon, jelas bahwa pihak Cheng Fei telah mencapai kesepakatan. Akulah yang membunuh. Di ruangan gelap, Xiao Hongzong dan Xian Hong saling berpelukan. Kesengsaraan ini berakhir. Mungkin mereka akan menjalani kehidupan yang damai. Dalam tas ada uang tunai 500.000 yuan. Sisanya ada di kartu. Setelah Xiao Hongdong mengatur semua dengan baik-baik di luar negeri, Cheng Fei akan membebaskan Xian Hong dan memberinya kata sandi yang sesuai janji sebelumnya. Xiao Hongzong masuk ke mobil dan berterima kasih padanya. Sebuah truk kecil membawanya ke pinggiran kota. Bagian jalan selanjutnya berubah menjadi mobil perak. Karena kaca mobil terlalu gelap, Xiao Hongzong harus mendekat ke pintu. Pada saat ini, orang di dalam mobil menurunkan jendela. Untungnya, Xiao Hongzong bereaksi dengan cepat. Tembakan Awei dari mobil hampir mengenai wajahnya. Awei memegang pistol dan menembak tanpa pandang bulu dari belakang. Xiao Hongzong di depan berlari seperti orang gila. Dalam perjalanan, Xiao Hongzong bahkan menyelamatkan seorang anak kecil. Di satu tempat adalah titik buta. Awei bergegas maju. Hasilnya Xiao Hongzong menggunakan postur yang sama. Tiba-tiba, satu tembakan. Xiao Hongzong baru saja menjatuhkan Awei. Lihat Cheng Fei tidak memberinya cara untuk hidup. Jadi selanjutnya, mereka terpaksa dalam situasi satu mati, satu hidup. Sebuah truk kecil berisi NH4NO3 menjadi senjata mematikan. Kali ini, Xiao Hongzong memasak sepanci penuh lemak. Puluhan pon bahan peledak. Dengan begitu, semuanya dibuat dengan cara manual. Untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, Xiao Hongzong membawa putra Cheng Fei pergi dari rumah sakit. Itu adalah hari di mana Cheng Fei membuka tambang baru. Kembang api belum meledak. Dia menerima telepon Xiao Hongzong. Malam bersalju ringan. Xiao Hongzong minum sendirian. Dia tahu bahwa melangkah lebih jauh adalah jurang yang dalam. Tetapi di bawah pengejaran sisi baik dan sisi buruk, dia tidak punya jalan kembali lagi. Bahan peledak sisa yang dibuat oleh Xiao Hongzong menjadi kembang api. Adegan kembang api ini sangat indah. Sempurna menghiasi malam bersalju yang suram. Setelah malam yang mewah, Cheng Fei membawa lusinan bawahannya ke pabrik tepat waktu. Menurut aturan menyapa terlebih dahulu, bertindak kemudian. Xiao Hongzong membawa sandera untuk bernegosiasi. Bos Cheng, uang ini kembalikan kepadamu. Aku belum menyentuh sepeser pun. Biarkan kami pergi. Kedua sisi pistol telah menyiapkan amunisi. Mereka mulai bertukar sandera. Cheng Fei melirik bawahan sebagai isyarat kepada mereka untuk bertindak. Ketika para bawahannya menjinakkan bom dari putra Cheng Fei, Xiao Hongzong juga memasukkan tangannya ke sakunya. Memang, setelah pihak lain memastikan bahwa tidak ada yang terluka, Xiao Hongzong segera menekan tombol ledakan di sakunya. Lalu bawa Xiao Hong melewati hujan bom dan peluru. Dia menyembunyikan Xiao Hong di dalam kotak yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia sendiri kembali untuk menyelesaikan Cheng Fei. Orang-orang di pihak Cheng Fei melepaskan tembakan. Xiao Hongzong membidik waktu yang tepat untuk memutar detonator. Segera lapisan api pecah ke langit. Dan orang-orang Cheng Fei semuanya diledakkan. Asap dan api telah berlalu. Semua bawahan yang dibawa Cheng Fei meninggal. Bahkan putranya tertusuk pipa baja. Xiao Hongzong hendak membawa Xiao Hong melarikan diri. Tapi entah bagaimana, Cheng Fei menodongkan pistol ke kepalanya. Dan memborgol Xiao Hongzong di satu sisi. Kamu mengambil semuanya dariku. Aku harus mengambil semuanya darimu. Cheng Fei memanjat Xiao Hong. Bersiap untuk membunuhnya. Untungnya, saat yang menentukan, suara tembakan terdengar. Jadi tidak terjadi adegan yang memilukan. Jadi Su Feng tiba tepat waktu.